Sebelumnya tepuk tangan buat para narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bapak Nanang Purwono, selamat sore juga Bapak Taufik. Selamat sore, selamat sore. Ya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya sudah hadir di sini di acara talkshow bagian dari Festival Jogodolo Surabaya. Kopinya minta dong. Oh iya, untuk Properti ya. untuk properti biar nanti Apa? beliau ini lancar memberikan apa ya? Jadi harus ada kopinya. Sweet cake. Saya juga kaget. Ini di meja ada keris ya. Menakutkan nggak? Enggak ya? Kris Dayanti. Ya langsung aja kita mulai. Pada sore hari ini talkshow kita akan berbincang-bincang pastinya mengenai budaya yang ada kaitannya dengan Festival Jogodolo dan Arca Jogodolo itu sendiri. Kemudian nanti juga kita akan membahas mengenai aksara Jawa, di mana aksara Jawa ini memang sudah harus benar-benar dilestarikan ya Pak Nana atau Pak Taufik, karena takutnya nanti generasi ke depan ini akan apa ya, kesulitan atau benar-benar nggak paham mengenai bahasa Jawa itu sendiri. Sementara di sekolah-sekolah pun bahasa daerah juga sudah bukan jadi kurikulum utama. Itu yang menjadikan kita para orang tua takutnya anak-anak nggak bisa tahu itu bahasa Jawa seperti apa. Dan kedepannya juga mungkin dari bapak-bapak pegiat budaya ini bisa bersosialisasi ke sekolah-sekolah untuk lebih anak-anak kita, generasi kita lebih memahami benar-benar aksara Jawa, bahasa Jawa itu sendiri. Akan saya mulai langsung. Ada beberapa pertanyaan. Ini ada Pak Nanang dulu apa Pak Taufik dulu ya? Pak Nanang dulu. Ya. Pak Nanang Purwono. Saya nggak akan salah lagi Pak. Bapak Nanang Purwono. Bapak Nanang Purwono ini sebagai pegiat sejarah budaya asal dari Surabaya, ya Pak? Ya, Surabaya. Ya. Jadi Bapak Nanang Purwono ini punya latar belakang sebagai jurnalis ya Pak ya. Jadi beliau pernah mengisi di JTV, sebelumnya di TVRI ya Pak, terus sekarang di JTV, dan beliau juga mengurusi media online ya Pak, namanya rajapatni.com. Kemudian ada komunitasnya beliau juga namanya Puri Aksara Rajapatni. Nah, pertanyaan saya untuk Bapak sekarang, aksara sebagai pegiat budaya, bagaimana mengembalikan aksara Jawa ini kembali lagi pada masyarakat luas Pak? Jadi itu pertanyaan yang pertama. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak boleh mendahului Mas Taufik, apapun yang menyuarakan aksara Jawa itu ya beliau dengan cahaya batin ya. Jadi melalui apa yang pernah disuarakan dan masih disuarakan dan tentu akan disuarakan, maka kita mencoba untuk memperkenalkan pula dari sisi literasi, bahwa literasi aksara Jawa itu menjadi satu kebiasaan dan kultural orang Surabaya sudah sejak lama. Jadi kita ini ketika mencoba untuk mengembalikan yang terbukti dengan penamaan aksara Jawa di seluruh kelurahan, seluruh kecamatan, kantor-kantor dinas, bahkan balai kota dan DPRD Kota Surabaya, termasuk di taman-taman, rumah sakit. Ini bukan hal yang baru, karena kota ini sudah lama secara historis itu sudah menggunakan aksara Jawa. Jadi kita ketika mengembalikan saat ini bukan juga meniru kawan-kawan di Yogyakarta,
Secara historis kembali ke abad ke-15 itu Kanjeng Sunan itu sudah mulai menggunakan dan secara kultural, sosial, budaya menggunakan aksara Jawa. Jadi mereka yang tinggal di kawasan Ampel Dento itu adalah orang Jawa. Jadi ya bahasanya Jawa. Kalau suruh nulis ya aksara Jawa. Itu terbukti secara otentik pada salah satu gapura yang paling selatan menghadap ke Jalan Sarsak itu menggunakan inskripsi tulisan aksara Jawa. Kita nggak banyak yang tahu bahwa sejak itu sudah digunakan aksara Jawa. Kemudian di Masjid Ampel ada inskripsi prasasti tahun 1840-an menggunakan aksara Jawa. Lalu di pemakaman Bupati Surabaya di Sentono Agung Boto Putih juga aksara Jawa. Lalu kita ini ingat pula bahwa di lokasi ini ada Arca Jogodolo, itu menggunakan aksara Jawa kuno juga, dan sangat berdosa bagi kami ketika para eyang itu sudah menggunakan aksara lokal, tetapi kemudian sekarang kita lupa. Jadi Mas Taufik dengan filosofinya, ajaran-ajarannya telah menyampaikan itu, maka secara literasi kita menyampaikan pula. Dulu pernah ada pengajaran secara formal di sekolah, sekarang masih ada, tetapi tidak wajib lagi. Oleh karena itu perlu kita kencangkan. Jadi kami tidak sekedar mengajarkan lewat kegiatan Puri Aksara Raja Patni, yaitu Sinau Aksara Jawa, tapi kita mencoba untuk menyuarakan secara advokatif. Jadi kepada stakeholder terkait, kepada berbagai pihak, sehingga kemudian aksara Jawa itu bisa kembali. Ketika kita mengembalikan aksara Jawa di Surabaya, bukan berarti bahwa kemudian satu kita meniru kawan-kawan di Yogyakarta, bahwa DIY, bahwa Jawa Tengah, bahwa Jawa Timur, termasuk Surabaya, aksaranya adalah aksara Jawa. Berbeda dengan di Jawa Barat ada aksara Sunda, ada aksara Bali, ini masing-masing. Di Jawa termasuk 3 provinsi kita mencoba untuk memperkenalkan kembali, syukur-syukur andai kata kemudian kita bisa belajar secara literasi, secara filosofi. Saya pikir itulah orang Jawa seperti apa dan bagaimana Mas Taufik ngoncai yang tidak berhenti-berhentinya melalui cahaya batin gitu. Begitu ya Pak. Pastinya ada tujuan yang utama Pak. Tujuan yang utama khususnya ke masyarakat untuk kembalinya ini, itu tujuannya seperti apa? Kami bertujuan dengan kembalinya dengan minimal kenal. Kita ini nggak terlepas dari sosok siapakah diri kita. Aksara Jawa itu secara model ya seperti kelihatan ya, secara filosofi ini yang penting. Karena semakin kita ini tidak kenal dengan aksara Jawa, aksara dan bahasa itu agak terpisah. Bahasa Jawa simbolnya aksara. Nah semakin kita lepas, tidak tahu atau kehilangan aksara, budaya kita, jati diri kita membayangkan bagaikan Indonesia kehilangan satu pulau, ya. Kita sudah kehilangan Timur, Likitan, Sipadan itu. Kalau kemudian aksara kita ini Jawa hilang. Aksara Jawa adalah salah satu dari 12 aksara di Indonesia. Sementara di Indonesia ada 700 bahasa lokal. Bisa dibayangkan 700 menjadi 12. Untuk 12 nggak dipakai aksara Jawa, hilang lagi. Ini bagikan hilangnya satu pulau, hilangnya sebuah identitas negara ini. Jadi Jawa adalah bagian dari identitas bangsa ini yang semuanya disebut dengan aksara Nusantara. Ya. Kalau sampai kita kehilangan jati diri itu pasti akan ini ya Pak, berbahaya sekali, terutama generasi kita berikutnya. Kita gimana nanti anak-anak kita nggak paham mengenai kita dari Jawa, kita asalnya dari Jawa, apalagi bahasanya. Ya udah contoh misalnya, kita membayangkan meja ini adalah wilayah kota Surabaya sebesar 355 km persegi. Untung kita ini masih punya keris. Keris ini berada di wilayah kota Surabaya, ya kan? Untung kita masih punya kopi, merupakan produk Nusantara. Ini ada teh. Kalau kemudian ada donat di sini, ada nama-nama yang bukan local wisdom, maka wilayah kota ini
akan kehilangan jati diri. Ya kan, untung masih punya keris, berarti siapa yang bisa mempertahankan keris di wilayah ini? Jadi itu. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kontribusi apa yang akan dilakukan bapak-bapak pegiat budaya ini untuk kedepannya generasi kita? Maksudnya apa yang akan dilakukan? Kebetulan di sini kita abdi dalam Joko Dolok ini sebetulnya ingin mengawali itu. Nah ini beliau ini di depan saya itu sebetulnya jadi pembina ya di sini Joko Dolok sebagai penasehat. Makanya kita berharap mengawali aksara Jawanya itu dari Pak Taufik. Nah ini Pak Nanang gimana nanti kontribusinya ke masyarakat luar itu seperti apa? Satu yang paling penting bahwa tidak boleh berhenti. Mas Taufik tidak boleh berhenti membuat konten-konten yang local based, jadi local wisdom. Saya pun juga tidak mudah-mudahan tidak berhenti untuk berbagi pengalaman sinau aksara Jawa. Meskipun saya ini tidak bisa, tapi tim kita ada yang bisa. Dan kalau kita punya kemauan, saya yakin saya nggak bisa, tapi kemudian semakin bisa, Mas Taufik. Jadi sejauh Anda punya kemauan dan getol di bidang itu tentu akan bisa. Maka tidak boleh berhenti. Kita ini punya Arca Joko Dolok yang berdiam di sini, yang tidak hanya secara fisik tapi ada nilai-nilai yang sangat kuat. Dan ketika kita masih punya, maka ya mari kita uri bersama. Jadi nguri-nguri tidak pandang waktu, kapanpun dalam satu hari, kapanpun ke depan. Ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang yang masih tinggal di Nusantara, tinggal di Surabaya, yang masih punya terdengar kebudayaan dan sejarah ini. Terima kasih buat Pak Nanang yang sudah memberikan kita banyak masukan, banyak apa nih namanya, banyak ilustrasi. Selanjutnya akan saya tanya ke narasumber kedua, Pak Taufik Monyong. Pasti semua sak Surabaya wis tahu ya, wis kenal namanya Pak Taufik Monyong, udah nggak asing lagi, sudah bukan orang asing lagi, udah beliau sudah predikatnya punya. Yang ingin saya tanyakan Pak Taufik, ini yang berkaitan pasti dengan Joko Dolok dan aksara Jawa itu sendiri. Monggo Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Nanang. Pak Nanang ini pimretnya JTV, jadi tahu betul saya dimasukkan ke JTV. Rekod Pak Tetong? Oh nggak ada yang rekod, saya rekod sendiri. Baik, kalau nggak pas bareng Pak Tetong. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Nanang, dan selamat datang Wali Kota Jatimbaru. Sambil kita guyon, tapi begini, saya dengan Pak Nanang waktu 2019 saya sudah kembali belajar, ada kesadaran di situ. 2020 kita corona, COVID. 2021 saya memulai menyampaikan aksara Jawa pertama itu di Joko Dolok. Itu April 2021 bersama Anwar, Brewo, Mas Arif, Caripin, dan kawan-kawan di Joko Dolok. Itu latar belakang kami memulai menginisiasi barang. Ada kesadaran begini, kenapa saya sendiri orang Madura, kalau semua tidak kula niki rek Madura, tapi di guru kula niki soro ajar Jawa. Kenapa begitu? Prinsip kalau kita yang melihat apa yang disampaikan Pak Nanang itu pasti akan terjadi, yaitu kita kehilangan akar kebudayaan kita. Saya ke Thailand, hurufnya Thai. Saya ke Jepang, ke Kyoto lama, di Universitas Kyoto, itu belajar huruf kanji, katakana hiragana. Lalu saya ke Yerusalem, belajar dengan Kristen Ortodok pada waktu itu, sampai terakhir saya dengan ibu saya ke Mekah, ke Arab, semuanya hurufnya Arab. Lalu saya berpikir, Cina Mandarin, Arab itu hurufnya Arabik.
Lalu Eropa hurufnya Latin, Romaik. Lalu pindah ke Mesir, hurufnya juga seperti lunar. Nah, kenapa mereka jaya? Kenapa mereka jaya? Karena mereka tidak meninggalkan aksara nenek moyangnya. Saya dari sekian ini, banyaknya orang di Jogodolo, siapa yang bisa membaca aksara yang di bawah patung Jogodolo? Nah, kalau begitu kita rugi dong. Sebagai orang anak turun dari Jogodolo yang memiliki gelar Kertanegara, dia melakukan mudra aksobia, tidak paham. Tidak paham. Apakah kita akan bangkit menuju bangsa yang besar? Tidak bisa. Pendidikan yang ada di sekolah itu mengikuti aturan-aturan Eropa. Profesor, doktor, SH, MH, SPD seperti saya itu mengikuti Barat. Semua mengikuti Barat. Buku yang dibaca mulai dari Machiavelli, Nietzsche, Hegel, Lenin, Stalin, John Juarez, semuanya buku-buku Barat. Itu yang pertama. Agama itu juga dari produk Barat. Keyakinan. Jadi ada dua hal yang menyadarkan saya bahwa kita ini tidak berdaulat secara pendidikan, tidak berdaulat secara kebudayaan. Nah, kalau bisa bermimpi, lihat Cina. Cina hurufnya dari atas ke bawah. Arab hurufnya kanan ke kiri. Jawa hurufnya kiri ke kanan. Berarti ketemunya di tengah. Yang dari bawah ke atas siapa? Nah, ini yang sebenarnya harus kembali. Bali itu semuanya secara filsafat, Batak semua filsafat, Sunda sebagai filsafat, semuanya aksara Jawa. Makanya sampaikan Pak Nanang ada 12 aksara, tapi secara tertulis di dalam hukum leluhur ada 27. Sunda itu menjadi 4, Batak menjadi 4, Madura menjadi 4, Jawa menjadi 4. Jawa, Kawi, Palawa, Sanskerta. Kalau mencari Asmaul Husna, Jawa 20, ya, Kawi 25, Palawa 3, 7, 98. Tambah 20, 70, tambah 20 berarti 98. Berarti 199, satu Tuhan. Coba cek tuh. Ini tidak pernah dipelajari. Makna yang sesungguhnya kita sudah tidak pernah belajar kepada leluhur. Cina tidak akan pernah meninggalkan aksara Mandarin. Coba lihat di Kia-Kia. Kenapa di sepanjang Perak, ini bukan masalah rasis, dari Perak sampai Ayani lebih banyak bangsa-bangsa pendatang yang punya uang. Bangsa Jawa sendiri minggir pinggir Kenjeran, minggir Langgar Santri, minggir daerah Simokerto. Karena sampean sudah terpapar dogma asing. Tulisannya kalau tidak ada tulisan SAMPORNA tidak beli. Tapi tulisan Jogodolo aksara Jawa nggak dibeli. Tapi nek ini ditunggu. Saya kasih contoh. Kalau seumpama saya membeli pesawat dari Prancis, maka saya dan Pak Nanang adaptasi dengan aksara Prancis, ya? Nah, teknologi orang Prancis datang ke Indonesia, akhirnya kita adaptasi. Nah, kenapa Indonesia tidak menyadari Raffles adalah pencuri semua artefak, betul Pak Nanang, ya? Dia punya kepentingan. Dia punya kepentingan agar kita itu nanti ke depannya hilang akar kebudayaan kita. Kita itu disuruh untuk mengikuti aturan-aturan Eropa, aturan-aturan dari Cina, Tiongkok, aturan kita dihilangkan. Sampai kalau mau tanya, Pak Taufik, kalau memang sampean adalah anak turun Nusantara, 500 tahun ke depan seperti apa? Saya bisa membuatnya. Syaratnya ada prasyarat yang harus dilakukan. Bangsa ini 500 tahun ke depan sudah saya lihat saat ini. Apa yang akan terjadi? Sudah saya lihat. Karena saya kelihatan ada dua hal yang akan terjadi. Jangan tuh aja. Penting ini. Nah, karena kita itu terus berevolusi, terus berubah.
Kalau kita menghilangkan ajaran leluhur itu sendiri, maka kita akan tidak bisa bangkit. Pasti kita diekspand terus oleh asing, baik itu dalam pendidikan, kebudayaan, semuanya. Nah, contoh yang menarik, apa yang harus kita lakukan 500 tahun ke depan? Sumber mineral di Indonesia, Arab itu 1445, betul? Betul kan? Hijriah. Oke, sepakat ya? 1445 Hijriah. Belanda itu 2024 itu berapa? Tahun sekarang berapa? 2024 Belanda. Cina berapa Imlek? 2500 Imlek 2550 6 apa 7. Nah, lalu Afrika berapa? Ini pengetahuan loh, nggak ada di kampus ini. Saya dituduh oleh beberapa dosen itu dianggap hayal karena pikiran dosen itu semuanya barang. Lalu lunar yang ada di Afrika sana, karena negara ini aja dibagi 4 kelompok dunia ini. Arab terakhir, itu Mesir, Afrika, Eropa, lalu Cina kedua, kita yang pertama. Bukti forensiknya apa? Lihat cincin yang ada di permata sampai. Tanya kepada pakar ahli geologi, berapa proses pembuatan penciptaan mineral menjadi batu permata? 60 juta tahun. Berarti ini 60 juta tahun ini. Tidak ada angkanya. Pada waktu Sultan Agung Mataram mengalami expand dari Kaisar Ottoman, merubah tahun Saka menjadi tahun Sakanya Kesultanan Mataram Islam. Tapi kita ini sudah punya angka, makanya ketika Mas Nanang melakukan ekspansi seperti di Jolotundo, angkanya kayak wajib, berarti tahun berapa? Kan gitu Pak Nanang ya? Semua bisa baca, nggak ada yang bisa baca. Cina tidak menghilangkan aksaranya, Arab tidak menghilangkan aksaranya. Kaya apa enggak? Kaya bung. Iya betul. Lihat di Kia-Kia itu sekarang sudah mulai berjalan karena mereka kepingin kaya, karena leluhur mereka itu menjaga. Orang Arab dijaga oleh leluhurnya. Ini mari kesadaran secara spiritual creation, intellectual creation, dan emotional creation. Ini harus dibangun. Jangan kita nyadong asok gelondong pangareng-areng. Nek setor pajak dan pemerintah tidak pernah memberikan kontribusi. Apa yang harus dilakukan? Itu Pak Muji. Pemerintah tidak menyadarkan itu baru dengan Pak Nanang, pemerintah kota sadar, kantor-kantornya ditulis aksara Jawa. Memang bukan plagiat, tapi itu kewajiban. Saya katakan, Pak Nanang tidak mencontoh, tidak. Bali itu saya hukum harusnya angkanya aksara Bali 20 atau 18? 18. Peristiwa dari yang terjadinya Ramawijaya pada waktu terjadi expand dari Demak, dihukumlah aksara Jawa menjadi 18. Hana caraka data sawala pajayanya magabana. Tanya itu apa? Tidak boleh tukul niat untuk membalas dendam kepada Demak, karena itu ajaran yang tidak kuajarkan katanya. Ramawijaya Brawijaya 5. Pada jaya apa jayanya dah cuma tiring tentang kokang minang-minang. Tidak boleh kamu melakukan upaya apapun karena dat yang sempurna tidak melakukan sebuah pengerusakan kepada aturannya. 500 tahun Sabdo Palon sudah nagih. Coba 1478 dikurangi 2024 sekarang berapa? Sudah 500 tahun lebih. Kenapa Anda hanya ritualnya saja yang dilakukan, spiritualnya tidak dilakukan? Aksara Jawa boleh dalam bahasa Osing, aksara Jawa boleh dalam bahasa Sunda, aksara Jawa boleh dalam bahasa Bali, aksara Jawa boleh dalam bahasa Makassar. Makanya di Batak itu menjadi 4. Batak Abugida menjadi Incung, Karincing, Pak, Simalungun, dan Toba. Toba itu apa? Taatono, perintai, takosopo, badan ingsun. Incung, ingsun sejati ning moho cito, nganut marang kang sampurna. Bali, Balio marang tatanan ilahi. Batak, Balio marang takwa mulang marang kersaning Gusti.
Kalimantan kersani Gusti lillah marang madhepo marang taat ana marang nuri sapa sing ana ning jero awak. Sulawesi sifate Gusti lillah marang Gusti wujude Gusti sempurna karena Gusti. Semua Jawa bukan hafal. Qala ta'ala fil kitabil karim dudu aku. Sapa sing jumeneng ning jero iku cocokku iku nek perantara. Jadi ketika saya menyampaikan Joko Dolok mendapatkan gelar Kertanegara, Joko Dolok nama badan, Kertanegara kersaning sopo, rosoning sopo, taat marang sopo, nuri sopo, gurune sopo. Sri Aji Joyoboyo punya guru 3, Pangeran Mekah, Mbah, ayo, sopo, Mbah Wasil, sama Mbah Samsudin, orangnya satu. Mbah Wasil adalah dia penyambung wasilah dengan Allah dan dia menjadi Sri Aji Joyoboyo. Jumenenge Joyo berarti yakin marang jumenenge, boyo yakin marang badanmu. Litu ati Rasul. Taat nang Allah, taat Rasul badanmu. Lah kon mangan nyocot niku gak pernah syukur marang badanmu, sikilmu mlaku berangkang ngekek dhuwit gak pernah syukur marang badanmu. Di mana letak Jawa? Jawa bukan suku. Jawa bukan pulau. Jawa adalah jumenenge Gusti marang wujud ingsun. Itu sebenarnya. Jadi ada Jawa, ada Jawais, ada Yahudi, ada Yahweh. Yahudi yakino marangku Allah dan ingsun kang sampurno. Yahweh yakino marangku Allah karena wujud iku sing ngurui semua dan semua Nusantara itu belajar di sini. Kenapa Dharma Kirti mengajarkan orang Tibet tentang yang namanya Siddhartha Gautama? Tidak ada namanya Siddhartha orang Cina, Siddhartha, Suparto, Sunarto itu pasti orang Jawa. Gautama adalah guru utama adalah Allah Al-Haq, illallah Al-Haq, yaitu disebut Adonai, Allah sing ono dan ingsun. No itu nur sejati. Kalau ada yang memprotes ini, protes Allah lapo dia nyiptakno aku. Protes Tuhan. Kalau kamu tahu Tuhan, tanyakan siapa sebenarnya di dalam orang yang mengenalkan Jawa pada sesungguhnya. Ini makna makrifat yang ada di dalam badan kita. Hakikatnya badan melakukan tahu-tahu Gusti yang tidak mempersoalkan. Saya tidak mempersoalkan konsep. Kembali ke aksara Jawa yang dilakukan Pak Nanang ini kembali. Bali itu karena gak gelem Bali marang Lirhandoyo Paseban Jati. Ligu Lirhandoyo mengalirkan hidup kepada tuntunan lain. Nah, 500 tahun ke depan bangsa kita akan seperti apa? Mereka itu dibasi 2 miliar. Makanya Sabtu Malon itu nagih janji Bali marang Jawa, malah Bali marang jumenenge Gusti sing dadekno awakmu wujud kang sampurna. Jangan. Nah sekarang bangsaku itu lho, gak isin tak dodolan ST ngerget-ngerget ngono. Sing kono lho, amper-amper dodolan aplikasi. Jack Ma, cangkruk nek gawe koyo ngene. Sing duwe Apple, sing duwe semuanya. Aksara-aksara Cina tidak ditinggalkan, Arab tidak ditinggalkan. Ya. Kita ngomong ABCD, ABC kayak alif ba tak sak iku sapa sing iso kenal marang sifatku, gak gelem kon marang tak taat marang aku, sapa sing guru taat ba iku badanmu, Allah sing urip. Itu semuanya hakikat huruf alif ba tak sa. Jadi ABC aku, Allahmu, ba badanmu, co iku ciptaanku, do iku datku. Semua. Kenapa Allah menciptakan saya yang bisa membongkar congkrongan langit yang disebut Sidratul Muntaha? Itu Sidratul Muntaha itu teleskopis pesawat lucu. Sidratul Muntaha tembusan dari sebuah ilmu pengetahuan yang tidak diketahui karena 500 tahun ke depan. Itu pilihannya kita kembali kepada aksara Jawa dalam bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bebas. Tapi kita lihat, hati-hati. Gunung di bawah laut yang ada di Pacitan, di Bali, di Sulawesi sudah menganga. Ketika kita tidak mengembalikan, Lapindo kenapa nggak bisa ditutup? Loh, kon gak Jawa. Gua gak Jawa itu gua gak ngerti ini, bukan. Kon gak ngerti cuma mengenai Allah sing ono mewujudkan sampurno. Nah sampurno nek ngombe.
Itulah kenapa saya itu ngekrek terus. Saya nggak ada peduli. Saya sudah ada partner Mas Nanang menjelaskan kenapa huruf H itu diturunkan pertama kepada Aji Saka. H itu khalifah. Jadi ketika Aji Saka bertemu dengan Allah, dia langsung kau khalifahku. Kau adalah pemimpin yang menjadi wakilku. Yaitu walinya Allah pertama, yaitu Aji Saka. Karena hurufnya adalah H. Hu Allah, khalifah. Tidak ada urutan alif, tidak ada. Jawa langsung H, khalifah. Kalau kamu menolak itu, lawan Allah. Saya tidak berani. Karena yang menciptakan saya sendiri dan memperdengarkan suara-suara Tuhan dalam setiap aras ini. Karena itu. Jadi saya tidak mempersoalkan bagaimana. Kalau pemerintah sudah sadar, saya 17 kali kirim surat kepada Presiden. Saya pernah lapor Pak Nana. Saya kirim surat kepada Presiden Joko Widodo 17 kali. Setelah 17 saya macet. Walaupun Pak Jokowi mau ketemu sama saya di Kenjeran, saya tolak. Pak Jokowi bikin acara di kantor saya, Dewan Kesenian Jawa Timur dengan Mbak Jokowi, saya tolak. Kenapa? Harusnya Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengajarkan, karena pernah ada pergub peraturan gubernur Jawa Timur itu salah karena pelajaran bahasa Jawa. Makanya orang Banyuwangi tidak mau. Karena aksara Jawa bahasa Osing boleh, aksara Jawa bahasa Madura boleh. Nah, produk dari gubernur itu menurut saya tidak mendasar. Ya, karena aksara itu tulis ada sastra, tantra, dan mantra. Mantra itu ucap, tantra itu patung, sastra tulisan yang dilakukan Pak Nana. Ini yang harus dipahami. Kamu pokoknya nggak percaya karena aku aktingan, tatuan, rok-rokan, nggak ngurus, aku nggak urus awakmu. Tapi secara prinsip, saya punya tanggung jawab kepada anak cucu saya. Nek Pak Muji mati, aku mati, anak Pak Muji dan anakku yang melanjutkan Indonesia. Nah kalau sampai yang tua-tua tidak mengajarkan kebaikan, mengembalikan Jawa, kon mati kumpul sopo, codot kon. Inilah kesadaran pemerintah ini harus melayani. Tugas pemerintah melayani, memberikan lapangan pekerjaan, mengoptimalisasi pendapatan daerah untuk kesejahteraan rakyat, melayani apa yang menjadi kepentingan rakyat. Nah, yang paling mendasar ini mengembalikan Jawa kepada Jawa yang sesungguhnya. Ini prinsip. Saya bergetarnya bukan apa Pak. Saya sama sampean Pak Nana tinggal paling lama saya 25 tahun. Kalau nggak mati. Ini sudah capek saya ngajar ke sana ke sini, menjelaskan ke kiai-kiai. Saya dikeroyok sama orang Banten kemarin. Saya bilangin, kalau sholatmu itu hanya mempersoalkan sholat yang sudah, berarti kamu tidak menyembah Allah. Sholatnya ngadep nanti, kulon, gak ngadep nang Allah, salah awakmu. Ngadep nang Allah, meskipun nang jero kono sembahyang gak ada masalah, yang penting ketemu Allah. Allah sendiri mengajarkan sesuatu yang hak kepada kita, yaitu aksara Jawa harus kita kembalikan kepada Nusantara. Itulah. Jadi kalau bisa saya tangkap ya Pak Taufik, kalau pemerintah aja sepertinya tidak memberikan akses itu, berarti kita nunggu kesadaran dari masyarakat ini. Belum. Tahun berapa sih Pak Nanang sebagai wartawan pasti bisa kan? Tahun berapa kurikulum pendidikan aksara Jawa itu dihilangkan dan dijadikan materi pendidikan lokal? Tanya. Mas Anam, polisi masih menggunakan kata Bayangkara atau diganti sekarang? Masih kan? Kenapa? Ini loh, polisi dan TNI masih menggunakan kata-kata Nusantara. Jalos Veva Jayamahe, Swabwana Paksa, Triubaya Sakti. Itu semuanya. Lah kok ini loh, kayak Korean pop, gak isin lah, isin. Gila nih. Nah coba Pak, kenapa Pak Harto itu menghilangkan pendidikan Jawa? Karena ada politik penguasaan terhadap intelektual kebangsaan, menghilangkan kesadaran material. Partikel otak ini akan kembali lahir menjadi orang cerdas ketika kita kembali kepada ajaran leluhur. Ini gak percaya lawanan leluhur bisa. Benar, hebat Pak Taufik. Ya Pak Taufik, ini perlu kerja keras kita semua ya. Karena apa? Itu tadi dari ya, bentar. Ini karena mau maghrib. Gak apa-apa, maghrib ditunda gak masalah. Loh. Gitu.
bisa ditambahi Pak Nanang? Ya. Ini dengan Pak Taufik tadi yang sudah berapi-api. Ya, ini saling mendukung dan mengisi agar kita semakin mengerti ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Taufik, apa yang kami kampanyekan, tidak sekedar mengajar tapi mengkampanyekan. Contoh misalkan kawan-kawan di sepanjang Jalan Kembang Jepun itu beraksara Mandarin semua itu. Mereka tidak lahir di Tiongkok, lahirnya di Surabaya. Betapa mereka sangat menghargai leluhur. Nah, kita yang lahir di Jawa, kita dilahirkan oleh bangsa Jawa atau bangsa pribumi, kok sulit mengetengahkan aksara lokal kita. Sementara mereka tidak lahir di Tiongkok, tapi masih menghargai leluhur. Itu satu. Kemudian kedua, bahwa aksara Jawa itu bisa dipakai bahasa apapun. Ya, jadi aksara Jawa dipakai untuk menuliskan bahasa Jawa. Aksara Jawa bisa dipakai untuk menuliskan bahasa Indonesia. Itu yang sedang kita kampanyekan. Misalkan ini Surabaya Wani, gitu kan. Nanti bisa jadi yang muncul bahasa Madura. Bisa juga. Misalkan minggu lalu kami dapat mahasiswa dari Bangkalan Madura semua. Jadi saya tanyakan ke mereka, aksaramu apa? Aksara Jawa. Jadi misalkan saja bahasa yang kita tulis panjenengan gitu ya. Untuk bahasa Jawa pasti panjenengan. Tapi kalau Madura mengatakan dalam bahasa yang panjenengan, tulisannya sama. Pun demikian ketika aksara Jawa dipakai untuk menulis bahasa asing. Contoh di Masjid Kemayoran, itu nama-nama adalah nama-nama asing. Daniel François Willem Peter Mat. Sejauh kita bisa mendengarkan seperti apa bunyinya, maka bisa dituliskan karena aksara Jawa adalah voice based. Jadi berdasarkan suara. Jadi kalau suara itu dengan bahasa asing Sanskerta, itu Sanskerta bahasa asing dituliskan dalam aksara Jawa kuna, ya kan? Jadi bahasa Inggris pun juga bisa, misalkan di Bali. Di Bali itu selamat datang di Bali, welcome to Bali. Ya. Itu tulisannya bukan tu pakai to, tapi bahasa aksara Jawanya teto, toku di suku, tu, welcome, kam ko, padahal m. Jadi suaranya yang kita dengarkan dan kita tuliskan. Kita nggak menuliskan welcome to-nya to enggak, tapi tu. Jadi sama seperti yang dikatakan Mas Taufik, aksara Jawa bisa dipakai untuk menuliskan bahasa apapun. Sehingga bahasa dan aksara ini memang beda. Aksara adalah simbol bahasanya. Nah, ketika bahasa itu bisa kita dengarkan bunyinya seperti apa, maka aksara Jawa bisa menyesuaikan. Intinya bahwa dimanapun kita, di Korea, di Soviet, sejauh kita bisa tangkap suaranya, bisa kita aksarakan. Sehingga aksara Jawa itu menurut saya menyatukan berbagai golongan dimanapun di dunia ini. Itu. Ya, benar Pak. Nah, seperti kita seusia kita ini sebenarnya dulu kan pelajaran bahasa daerah itu yang utama. Jadi kurikulum utama, pasti pernah tahu. Cuman kalau sudah kesini-sini, udah usia akhirnya jadi lupa. Banyak dari kita kumpulan komunitas budaya itu, loh aku paham kok, tahu gini-gini, cuman tidak diaplikasikan ke kesehari-harian. Lah, yang saya harapkan untuk komunitas budaya yang ada di Surabaya yang begitu banyaknya, sebetulnya itu sebagai apa ya? Sebagai jembatan untuk bisa lebih memperkenalkan lagi lebih dalam aksara Jawa. Kebetulan juga di Jogodolok juga ada abdi dalam. Memang kita menunggu kapan ini kita ada sesi di mana kita bisa belajar lagi, mengingat lagi. Dan kalaupun kita sudah ingat, kita bisa ajarkan ke anak-anak kita gitu loh Pak. Karena dari kurikulum sudah tidak diutamakan lagi. Saya mau menambahkan dan sangat apresiasi kalau kumpulan-kumpulan kebudayaan ini mau belajar seperti yang Mas Taufik harapkan. Jangan sampai kemudian kita ini lupa Jawanya. Saya beri gambaran, selama kita memberikan atau sinau aksara Jawa, yang ikut itu diantaranya keluarga konjen Jepang, ya, keluarga konjen Jepang, dan mereka sudah bisa menulis dan mereka bisa ber-WA-an itu pakai aksara Jawa. Lalu juga ada keluarga Amerika. Loh, ketika mereka mau dan ternyata bisa,
Kenapa kita tidak? Ya. Untuk membangkitkan itu gimana? Di sebagai para budayawan ini. Saya praktek. Ya. Saya punya SWK di Ketintang. Coba cek SWK Sentra Wisata Kuliner Ketintang masuk UNESCO. 35 stand, satu hari itu paling sedikit yang parkir sepeda motor itu 1.600. Ini sudah 2 tahun. Apa resepnya? Tulisan rujak tak tulis Jawa, rawon tak tulis Jawa, atau petis tulis Jawa, sempol tulis Jawa. Setelah itu saya bicara, Gusti, aku wis nyampe no, tak tulis tulisanmu sing biyen. Yen kok bakalan dadi iki sepine tanggung jawab bro. Ternyata nggak seperti. Coba bayangkan seluruh jalan Darmo tulis aksara Jawa. Prasasti Jalan Soekarno tulis aksara Jawa. Begitu semuanya. Pemerintah ini harus segera dan mensegerakan. Biar nanti kalau semua katanya orang pilot project, enggak, ini sebenarnya kewajiban kita. Bahasa tentang Kalacakra. Ya. Aksara kabeh nek iya kan? Ya moro Jawa. Karena itu kamu tidak yakin marang aku sejatinya. Itu artinya semuanya. Terima kasih. Karena berkumandang azan maghrib, kita break sebentar. Kalau sing nyuting dhewe berarti. Ada, cuman highlight. Sampean kiri.
Ya, nanti setelah azan maghrib turun kita akan lanjut dengan penampilan dari KPJ. Persiapkan dulu para personel KPJ untuk naik on stage. Ya. Persiapan buat posisi, monggo naik ke stage. Monggo Wali Kota Jatimatu untuk menyanyikan lagu Lir-Lir. Oh, enak itu kalau promo hari. Ini promo hari itu. Ayo, bayang doa. Prei sampean seminggu, terus sampean nyekel basai. Ayo, enggak? Udah tukang ngamen ya. Ayo Romo. Ayo. Ya, kita selingi musik dulu dari KPJ. Penampilan dari Romo Arif. yang miki saya. Kami gini saya. Ya, sebentar lagi kita saksikan penampilan dari KPJ dengan vokalisnya Romo Arif. Aku tahu benar dianggap kurang. Buat yang ada di dalam Jogodono bisa di luar sini bisa ikut menyaksikan, monggo. Ini masih banyak kursi yang kosong.
Thank you.